Keputusan yang 2018 itu menjadi pelajaran bagi saya. Kalau saya pindah mungkin tidak nyaman, beda kayak di sini. Mungkin itu saya tidak mau mengulangi kesalahan saya. Saya Gusti Sri Purnomo, kita berjumpa dalam acara KSP Talk. Pada episode pertama ini kita kedatangan tamu Mas Bagus atau yang akrab disapa dipanggil Mas Munyeng. Selamat datang Mas. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Bagus ini adalah Kapten PSS Sleman. Kita akan mengorek sisi lain Mas Bagus yang selama ini belum kita ketahui. Mas Bagus. Ya Bu. Coba bisa diceritakan bagaimana saat kecil Mas Bagus, bagaimana, apa memang sejak kecil punya cita-cita jadi pemain, apa bagaimana? Ya sejak kecil sih pengen jadi pemain sepak bola. Oh iya. Mungkin saya mengawali sepak bola di kelas 2 SD mungkin. Ikut SSB di tempat saya tinggal di sana. Oh iya. Akhirnya ya ketagihan, ya suka tambah suka akhirnya mendalami dalam sepak bola itu. Oh iya. Jadi Mas Munyeng ini memang ternyata sejak kecil cita-citanya menjadi pemain ya Mas sepak bola. Selama ini apa pengalaman Mas Munyeng sejak kecil yang paling diingat dalam bentuk apa saja? Bisa ingat nggak waktu kecil dalam bercita-cita menjadi pemain PSS itu? Ya kalau waktu kecil sih lihat apa namanya, anak-anak pakai sepatu bola bagus. Oh iya. Mungkin saya, aduh kapan bisa beli sepatu bola seperti itu. Apalagi kan saya kondisi dari keluarga yang ya tidak begitu punya lah di situ. Tapi alhamdulillah orang tua selalu mensupport, membelikan sepatu bola meskipun itu murah bagi yang dikatakan saat ini. Tapi alhamdulillah bisa membelikan saya dan bisa bisa menyalurkan hobi saya di situ. Ya. Itulah cita-cita Mas Munyeng bahwa memang kalau orang tua anak itu punya cita-cita walaupun bagaimana pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Itu disyukuri juga Mas ya. Iya, karena, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah sepatunya sudah yang mahal-mahal ya. Sama aja Bu. Nama aslinya siapa Mas Munyeng ini? Kok semua orang kok panggil Munyeng gitu loh. Kasihan yang cakep gini kok Munyeng. Nama aslinya siapa Mas? Nama aslinya Muhammad Bagus Nirwanto. Wah bagus sekali, Muhammad Bagus Nirwanto. Itu nama yang bagus sekali, tapi yang populer adalah Mas Munyeng. Tapi dengan Munyeng itu bisa muncer ya Mas? Iya, alhamdulillah. Amin. Kalau gitu kok dipanggil Munyeng apa Mas? Dulu waktu kecil saya manggil bapak saya Bu. Bapak saya kan namanya Munir. Oh Munir. Iya, saya manggilnya agak susah jadi Munyeng gitu. Oh gitu. Akhirnya asal usulnya di situ dipanggil Munyeng sama orang tua sendiri. Oh berarti berarti Munyeng ini dari orang tua ya karena iya. Anak-anaknya Pak Munir biasanya gitu iya. Ya. Ya dengan ini mungkin itu doa Mas juga nanti. Iya. Sehingga Munyeng jadi muncer. Alhamdulillah. Yang perlu saya tanyakan lagi Mas Munyeng, bahwa bagaimana perjalanan panjenengan Mas Munyeng ini mulai dari kecil. Dulu kan pertama sekolah sepak bola ya. Yeah. Sepak bola berarti kan tidak langsung terkenal. Tidak. Mesti dimulai dari yang kecil-kecil amatiran ya. Yeah. Itu bagaimana perjalanan Mas Munyeng sampai sekarang sudah menjadi profesional seperti ini, terkenal di mana-mana. Mungkin apa Bu? Iya, mungkin pertama saya ikut kelompok usia di situ. Ada dulu sampai sekarang sih masih ada tim sepak bola di Sidoarjo, Persida itu. Oh, Persida ya. Ya, asal usulnya saya ikut kelompok usia 14 itu antar klub se-Jawa Timur. Alhamdulillah bisa juara di situ. Terus 2010 saya ikut Deltras U21 gitu. Deltras 1 mungkin itu masih usia 17 tahun. Akhirnya di Deltras sampai 2013 terus pindah ke Persida lagi. Persida masih divisi 1 dulu.
akhirnya naik ke divisi utama. Habis dari situ 2014 pindah ke Borneo, Kalimantan. Nah, di situ alhamdulillah bisa juara dan naik ke Liga 1 saat ini ya. Terus 2015 itu sempet ikut militer, akhirnya kompetisi berhenti itu Bu. Akhirnya berhenti, akhirnya udah nggak jadi 2015. 2016 itu ikut Cilacap PSJS. Nah, itu ketemu sama Sleman waktu di final ISC itu 2016. Akhirnya mungkin rezeki saya 2017 pindah ke Sleman, mungkin ya alhamdulillah sampai saat ini juga. 2018 saya sempat keluar awal musim. Oh iya iya. Iya, ke Borneo lagi. Oh, kembali ke dulu yang Iya, itu ya. iya. Akhirnya mungkin hati saya nggak bisa jauh lah mungkin dari PSS. Akhirnya baru mulai Liga 2 2016 saya kembali lagi ke Sleman sampai saat ini. Nah, perjalanan Mas Munyang mulai dari dulu dia ternyata di dalam benaknya karena masuk di PSS tahun 2016-17 ya. Mengapa kok dulu Mas Munyang kok senang di PSS apa? Apa karena udaranya enak, farnya banyak, kok sampai profesional seperti ini? Bagaimana itu dulu? Mungkin salah satunya dari supporter Bu. Ah, ya, supporter ya, berarti memang supporter itu memang mendukung sekali ya? Iya, supporter kan sangat mendukung lah. Kalau di stadion juga mungkin semangatnya lebih, apalagi kan supporter Sleman antusias di kandang maupun di tandang pasti ada Bu. Itu yang bikin saya nyaman di sini. Semangat ya Mas semangat. ya? Semangat ya. Iya. Ya memang supporter Sleman itu kan santun, Iya. menghargai, bukan supporter yang sembarangan Mas. Iya, benar. Rata-rata memang intelektualnya juga bagus-bagus Iya. Mas ya. Momen apa yang paling mengesankan pada Mas Munyang selama ini di PSS ini? Di antaranya selama ini karena supporternya bagus itu apa? Momen apa kira-kira yang selalu diingat Mas Munyang? Momen yang paling bagus 2018 Bu. 2018 Bisa bisa menaikkan PSS Sleman ke Liga 1. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. itu. Nah, kalau momen yang paling mengecewakan kan namanya ada yang manis, ada yang pahit ya. Iya. Itu kira-kira apa yang agak sedih gitu nah. Kalau tadi yang senang, Senang. kalau yang kelihatannya mengecewakan di sana apa ya? Kalau mengecewakan saya sih 2017. Oh ya. Waktu itu tidak bisa lolos ke 8 besar. Oh. Ya, itu sedih lah. Meskipun kita menang terakhir lawan Solo, tapi kalah poin di situ, jadi sedih nggak bisa lolos ke 8 besar. Apalagi kan target para supporter juga naik kasta juga. Oh iya iya. Mungkin ya belum rezeki itu, jadi sedih ya momen itulah paling sedih. Ya, ya. Inilah Mas Munyang, rata-rata memang segala sesuatu itu kan ada apa ya tingkatan ya Mas ya. Proses, Mungkin proses untuk menjadi profesional itu memang itu ujian itu bukan berarti ujian yang nanti tidak naik, tapi ujian itu menjadi pengalaman. Iya. Pernah nggak Mas Munyang ini mendapat tawaran dari kelompok atau tawaran dengan klub-klub yang lain? Pernah ada. Ya. Ya, akhirnya kenapa tetap milih Sleman? PSS. Ya mungkin udah hati saya di sini Bu, tidak bisa. Oh iya. Kayak saya membuat keputusan yang 2018 itu menjadi pelajaran bagi saya. Oh. Kalau saya pindah mungkin tidak nyaman, beda kayak saya di sini. Mungkin itu saya tidak mau mengulangi kesalahan saya. Oh gitu ya. Iya. Punya harapan nggak kira-kira besok tahun 2045? Apakah Mas Munyang akan menjadi pelatih yang terkenal? Apa ingin menjadi apa? Cita-cita Mas Munyang nanti kalau sudah istilahnya usianya kalau 14 tahun berarti usianya berapa ya Mas? Sekarang berapa? Sekarang 28. 28 ditambah sekarang 21. 52 itu kira-kira cita-citanya besok menjadi apa Mas? Kalau di awal sih cita-cita pengen jadi pengusaha. Pengusaha, Iya. alhamdulillah. Saya kira jadi pelatih Mas. Dulu sih
nggak ada apa namanya, buat jadi pelatih begitu nggak begitu minat sih. Oh iya. Pengen jadi pengusaha yang sukses mungkin. Nah. Kalau rezekinya di sepak bola lagi, insya Allah Iya. jadi pelatih. Ya, saya dukung Mas. Karena ingin jadi pengusaha pasti kan di pikirannya kan sudah bagaimana apa untuk cita-cita kita capai kan mulai sekarang sudah bagaimana untuk selain sepak bola kan punya untuk usaha bisnis yang lainnya. Saya doakan nanti Mas Minyang sukses untuk sepak bolanya sukses dan nanti juga kalau pensiun dalam arti pensiun ya sudah menjadi pengusaha sukses. Amin. Mas Munyeng, penonton KSP Talk ini kan kebanyakan anak muda, di mana bisa nggak mungkin membagi kesuksesan panjenengan supaya penonton ini juga ikut sukses seperti Mas Munyeng. Saya mohon pesannya kepada pada penonton KSP Talk pada malam ini. Sampaikan nanti. Ya, pokok intinya jangan lelah untuk berusaha dan belajar. Pasti kalau kita usaha, pasti di situ akan kesuksesan. Dan jangan lupa untuk berdoa selalu. Dan jika untuk udah sukses, jangan pernah merasa tinggi, selalu merendah, tetap rendah hati dan selalu sopan terhadap siapapun, meskipun itu masih muda lebih tua, harus tetap sopan biar pandangan orang itu ke kita juga bagus. Tidak, wah dia pemain sudah sukses, udah sombong. Nah, jangan seperti itu. Mungkin harus rendah hati lah di situ. Pokoknya jangan sombong. Gitu. Nah, karena itu akhirnya selama ini yang menjadi pertanyaan kehidupan bagaimana Mas Bagus ini bisa terjawab melalui KSP Talks. Terima kasih Mas Bagus atas kedatangannya. Sukses selalu. Apa yang diceritakan Allah mengabulkan. Dan menjadi panutan bagi fans-fans di Kabupaten Sleman PSS karena Pak Jena adalah idolanya bagi idolanya PSS di Kabupaten Sleman, termasuk saya Mas. Kemarin saya deg-degan tak suruh bagaimana bisa bola itu di bawah terus bisa gol Mas. Amin. Terima kasih dari saya dan untuk semua sedulur-sedulur yang punya request bintang tamu, cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya untuk KSP Talks. Terima kasih.